Gue juga agak-agak bingung nih, apakah bisa apa enggak sebenarnya. Bentar ya. Ternyata dia dimensinya lebih tinggi loh, brats. Wow, kacau nih kalau begini. Gue nggak tahu nih bisa masuk ke dalam apa enggak nih kalau udah kayak gini. Yo brother temporeros, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, hari ini gua akan mengganti aki si sombong ya. Aki si sombong ini udah mulai melemah nih. Oke, kenapa ya? Karena sudah cukup lama juga ya. Ini aki belum pernah gue ganti dari pertama kali gue beli nih, dari 2020 Februari. Berarti itu sudah 3 tahun lebih. Oke. Nah, jadi gimana sih ciri-ciri lemahnya, Brats, kalau aki itu? Ya paling gampang sih kalau dilihat itu adalah dari bunyi klakson sebenarnya. Kalau bunyi klakson kalian sudah agak sedikit apa ya, kayak nggak normal lah ya kita bilangnya ya. Apalagi kalau kalian misal lagi klakson panjang ya, itu kalau dia kayak kesendat, nah itu berarti udah ada something wrong tuh. Antara aki kalian sudah lemah atau memang di apa namanya kabel akinya itu di bautnya itu ada yang longgar. Nah, kedua ciri-ciri aki melemah itu adalah dari lampu juga bisa ya. Jadi kalau lampu kalian juga sudah mulai agak redup, nah itu juga udah saatnya lah. Tapi kalau lampu itu sebenarnya sih kalau menurut gua agak-agak apa ya, agak sulit sih ya kalau untuk dilihat ya, karena kita udah kebiasaan kan ya, kita ngeliat lampu motor kita pas lagi jalan ya begitu aja. Cuma mungkin ada orang yang lebih aware ya, bisa tahu juga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari tarikan motor juga bisa. Jadi aki itu kan untuk menyalurkan listrik ke motor ya. Jadi kalau misalnya memang sudah lemah, tentunya tarikan motor juga akan terasa lebih berat. Nah, kalau di gua di si sombong ini kebetulan kalau untuk berat sih jujur aja kalau ditarikan awal enggak ya, cuman kalau tarikan atas sih mungkin ada, tapi menurut gua sih nggak gitu signifikan banget ya. Jadi kalau gua kenapa bisa tahu aki gua sudah soak itu hanya dari yang terakhir nih, yang keempat. Oke. Yang keempat ini adalah pada saat kalian starter, speedonya itu kedip-kedip ya, seperti ini nih. Gua kasih lihat. Ini gua starter ya. Nah, kelihatan kan kedipnya ya. Jadi kalau misalnya pada saat kalian starter sudah kedip seperti itu tandanya aki kalian sudah harus diregenerasi ya, atau diperbarui. Oke. Nah, jadi hari ini gue akan mengganti aki. Gue akan kasih lihat tutorialnya juga bagi kalian mungkin masih ada yang bingung cara mengganti aki, cara membuka aki seperti apa yang benar. Karena membuka aki itu ada tahapannya juga sebenarnya. Dari sumbu mana yang kalian harus buka dulu, dari sumbu mana yang harus kalian pasang dulu. Itu yang setahu gue ya. Jadi sebelum itu kita akan lihat dulu aki apa sih yang akan gue pakai ya. Jadi kalau kalian merujuk pada website resmi dari Yamaha, untuk Yamaha All New NMAX 2020 sampai 2023 harusnya sama semua deh. Tipe aki yang dipakai itu adalah YTZ 6V 6V atau YTZ 7V. Nah, gue nggak tahu nih untuk yang bawaan pabriknya itu yang mana, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, jadi gue sudah membeli. Yang gue pakai itu gue memutuskan untuk pakai aki merek Yuasa. Oke, dan yang gue pakai itu tipenya YTZ 7V. YTZ 7V ini 12 volt 6 ampere. Jadi kalau YTZ yang 6V itu kalau nggak salah 12 volt 5 ampere dia. Jadi beda di ampernya aja. Ya, nah kenapa gue pakai yang 7 ampere sih, Brad? Ya karena gue dari dulu, dari semenjak gue pakai motor itu memang gue suka pakai aki itu yang ampere lebih gede. Karena kalau menurut pemikiran logika gue ya harusnya akan lebih stabil ya, dan juga bukan stabil gimana ya, maksudnya lebih apa ya, lebih menghantarkan listrik lebih banyak lah gitu loh. Karena kan ditambah gue kan juga sudah pakai tambahan lampu ya, lampu kolong 3 biji lah gitu.
Jadi ya akan lebih bagus mungkin menggunakan ampere yang besar. Walaupun lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan kayak semacam piggyback gitu deh, kayak semacam power bank lah ya. Jadi kalau misalnya yang gue tahu tuh kayak misalnya Hurricane XCS gitu loh, cuman kan itu agak mahal ya. Sebenarnya gue pengen pakai sih, cuman ya nantilah kalau ada rezeki. Oke, nah sekarang gue akan kasih lihat tutorialnya gimana cara buka dan cara pasangnya. Oke, kuy. Oke, Brats, sebelum kita buka aki yang lama kita copot, itu kita harus pasang dulu atau isi dulu elektrolit dari aki ini. Jadi aki Yuasa ini itu dia menggunakan cairan ya, itu yang terpisah. Nah, mungkin bagi kalian ada yang menanyakan, kenapa sih Brats lu kalau pilihnya Yuasa sih? Kenapa lu nggak pilih merek yang lain gitu kan? Karena kan masih banyak tuh merek-merek lain. Salah satunya yang mungkin pernah gua pakai, kalau GS itu kan udah standar ya, udah banyak. Dulu gue pakainya itu adalah Motobat. Itu di motor gue yang sebelumnya itu gue pakai juga Motobat, yaitu Yamaha Xeon. Nah, kenapa gue pakai Yuasa? Jadi menurut penuturan dari salah satu toko aki di dekat rumah gue dan juga dari kawan gue, kalau kayak Motobat itu katanya sih akinya itu sudah sudah aktif dari pabrikan, istilahnya itu. Jadi dia sudah diisi lah cairannya. Jadi kalau menurut penuturan dari si toko aki ini ya, kalau sudah diisi seperti itu berarti akinya itu sudah aktif dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalnya Yuasa ini belum. Jadi kalau misalnya kalian beli ini Yuasa, misal kalian simpen dulu nih buat cadangan lah gitu ya, simpen aja lama, itu menurut penuturan dari si penjual akinya itu sih nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini masih belum diisi nih elektrolitnya tuh. Oke. Tapi kalau misalnya yang Motobat itu katanya tuh udah diisi. Memang sih dulu gue juga isi Motobat itu langsung, jadi nggak pakai beginian ya. Ini langsung otomatis nih. Udah di dalam sini. Tuh. Jadi ini tinggal langsung gue pasang aja gitu loh. Nah, jadi kalau menurut dari si toko akinya sih begitu. Jadi ya udahlah, gue pakai Yuasa ya. Toh Yuasa juga sebenarnya kan memang brand terkenal kan. Kalau nggak salah itu aki bawaan pabrik ya untuk Yamaha itu penguasa pakai Yuasa deh. Nanti kita lihat aja dia pas buka ya. Oke, nah sebelum kita copot aki lama, jadi kita harus isi dulu ini. Oke, ini tutorial pengisiannya itu sebenarnya ada di boxnya nih ya. Nih, kita lihat sama-sama deh. Nah, ini dia ada di dalam box. Ini gua nggak tahu ya di kamera apakah kelihatan atau enggak. Takutnya ini agak buram. Jadi gue tadi udah baca sepintas ya. Ini jujur aja juga pengalaman pertama gue untuk isi beginian. Biasanya gue beli aki itu yang udah jadi langsung ya. Jadi kita coba aja ya, kita sama-sama kita isi. Semoga aja ini nggak gagal. Karena kalau gagal ya aku mesti beli lagi dong. Oke, yang pertama adalah kita harus buka dulu ini ya nih, aluminiumnya. Nah, ini pada saat kalian buka seperti ini atau mau isi, aki harus di tempat rata ya, jangan sampai miring-miring. Nah, ini bagian atasnya tutupnya itu bisa dibuka, ini jangan dibuang, ini nanti untuk tutup di sininya nih, untuk nutupin. Oke, nah kemudian ini kan dia ada aluminiumnya nih, ini aluminiumnya juga jangan dibuka. Jadi ini bentar nih gue bacain deh ya. Tuh, pegang botol elektrolit, lubang botol menghadap ke bawah, tepatkan ke 6 lubang botol bersegel aluminium dengan 6 lubang pengisian pada aki. Nah, jadi ini kita langsung aja seperti ini, Brats. Nih. Nah, posisi pada saat kalian seperti ini, itu kalian harus benar-benar tegak lurus ya. Jangan miring ya. Jadi posisi ini nih ya. Posisi botol elektrolitnya ini jangan miring-miring, jangan begini, harus begini. Oke. Nah, kalau sudah pas seperti ini tinggal ditekan aja ke bawah sampai dia aluminiumnya itu menembus. Karena nanti aluminium ya, tinggal kita tekan kayak gini nih. Ini tekannya sih agak perlu tenaga juga nih kayaknya nih.
Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah begini, kalian lihat nih ya, dari posisi ini kan posisi yang depan ya, kita putar. Nah, kalau dia bergelembung kayak gini berarti bener nih. Tuh. Ini berarti dia lagi mengalir. Oke, ini dibiarkan saja. Jadi kita biarkan mengalir terus ya sampai dia habis. Oke, nah ini udah selesai. Sekarang kita langsung tutup aja ya, pakai tutupannya ini tadi. Itu harus ditutup dengan rapat. Oke, selesai. Nah, jadi untuk tutupnya ini pastikan tutupannya itu rata ya. Nih, kalau mau lebih meyakinkan, kalian bisa diketok nih, ketok-ketok dikit aja pakai palu, atau bisa juga pakai pantat obeng ya. Pantat obeng kan ada tuh, yang apalagi kalau yang ada besinya ya, bisa buat yang obeng ketok lah bilangnya. Nah, kalian bisa pakai itu. Yang pasti ini harus benar-benar rapet, jangan ada celah sedikit pun ya. Jadi seperti ini nih tuh. Oke, sekarang kita langsung ke pemasangan kue. Oh ya, berat tadi gue lupa bilang ya, pada saat kalian mengisi ini ya, jadi pada saat tadi elektrolitnya sudah keisi ke dalam nih ya, keisi ke dalam rumah akinya, itu kalian jangan merasa aneh ya kalau di bagian sini ya nih, di bagian rumah akinya itu dia berasa agak anget. Ditambah tadi kan ada bunyi tuh kayak bunyi soda ya, gitu. Nah ini ya dia agak anget kayak gini, ini normal ya, karena kan elektrolitnya itu memang bekerja lah bisa dibilang. Oke. Jadi ini udah selesai. Jadi kalau dia ada agak hangat sedikit itu tidak apa-apa. Oke. Nah sekarang kita akan copotin aki yang lama. Untuk mencopot aki itu kalian hanya butuh satu obeng plus untuk buka covernya, yang ini covernya. Kemudian juga butuh kunci 8, kunci pas 8 itu nanti untuk buka di bagian dalamnya. Oke. Nah sekarang kita buka dulu. Oke, berat sini udah kebuka ya cover plastiknya. Nah inilah adalah akinya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini kan ada dua kabel tuh ya, kabel merah dan kabel hitam tuh ya. Ini kan dia sumbu yang positif itu adalah yang merah, sumbu negatifnya itu adalah yang hitam. Nah jadi nanti pada saat kalian copot ya, ingat nih, untuk mencopot aki kendaraan baik itu motor ataupun mobil itu dicopot mulai dari sumbu negatif dulu. Oke, setelah sumbu negatif tercopot baru dicopot sumbu positifnya. Nah kalau untuk pemasangannya itu adalah kebalikannya, pasang sumbu positifnya dulu, yaitu berarti yang merah, kemudian baru copot sumbu yang negatif. Kenapa seperti itu? Itu untuk mencegah adanya arus pendek yang menyebabkan konsleting atau percikan api yang bisa berbahaya ya. Jadi kalian lebih baik mencegah lah ya kita ya. Jadi kita untuk mencegah itu kita copot dulu yang bagian, ingat kalian copot itu adalah yang negatif dulu, kalau untuk pasang positif dulu. Oke, nah sekarang kita akan copot langsung aki lamanya. Nah benar kan yang gue bilang, jadi aki bawaan dari Yamaha itu dia juga menggunakan Yuasa ya. Tapi Yuasanya ini dia menggunakan YTZ 6V, 5,3 ampere atau dibulutin menjadi 6 lah. Oke, kalau yang tadi kan 6, juga kan, yang 7V. Jadi gue sekarang pakai yang 7V. Oke, dimensinya gimana berat? Nah kita lihat nih, kita cek sekarang. Gue juga agak-agak bingung nih, apakah bisa apa enggak sebenarnya. Bentar ya. Ternyata dia dimensinya lebih tinggi loh, brats. Wow, kacau nih kalau begini. Gua nggak tahu nih bisa masuk ke dalam apa enggak nih kalau udah kayak gini nih. Oke, kita coba aja deh. Oke, jadi karena dia lebih tinggi, dimensi secara keseluruhan atau panjang kayak lebarnya itu sama sebenarnya. Jadi seperti yang kalian lihat ini juga bisa keisi ya ke dalam, tapi dia kan lebih tinggi. Nah ini gue nggak yakin untuk cover plastiknya itu bisa dibaut dengan sempurna nih. Kayaknya sih nggak bisa nih, udah ketinggian nih kayaknya.
Ya kalau kayak gitu berarti mau nggak mau nanti coba deh gue mungkin akalin, atau kalau memang udah terpaksa ya udah berarti mau nggak mau memang nggak bisa dipasang tuh cover plastiknya. Oke, sekarang kita pasang dulu. Ingat dari sumbu positif dulu ya, positif dipasang, dibaut, baru yang negatif. Wih. Oke brats, jadi ini gue udah akalin ya, bisa ketutup juga nih cover plastiknya, tapi nggak rapet nih, jadi tetap masih ada celah kayak gini tuh. Jadi ini ya gue harus sedikit waspada aja pada saat nanti cuci motor ya, jadi semprotnya mungkin nggak boleh terlalu intens gitu loh. Tapi yang penting sih ini udah bisa ketutup aja nih, tutup jok pun juga nggak masalah kok. Tuh. Oke, nah gimana sih cara ngakalinnya? Jadi gue cuma ganti bautnya aja. Ini kan baut originalnya ya, pendek. Gue ganti dengan yang panjang. Dratnya drat kasar ya. Oke, jadi ini baut yang gue gunakan adalah baut untuk cover CVT. Ya, jadi karena gue udah ganti kan gue punya, jadi gue pakai yang ini aja. Oke, dan itu bisa. Tapi bagi kalian kalau mungkin mau lebih simple, mungkin gue juga nanti kalau udah ganti aki lagi kayaknya balik lagi deh ke 6V deh, karena kalau kayak gini renggang gini kan juga agak takut juga ya, walaupun memang kalaupun dia rapat itu tetap pasti ada celah juga sih untuk masuk air dan debu sih ya gitu. Oke, nah ini kita setelah ini kan udah kepasang nih ya, udah rapat. Pokoknya pastikan itu bagian sumbunya itu udah ke baut dengan kenceng ya. Nah setelah ini kita langsung coba aja, kita nyalakan dan kita lihat berapa sih ininya, voltase di speedonya. Wih. Oke brats, kita cek ya. Ini adalah kondisi kontak on 12,5 normal. Karena kalau untuk aki yang masih sehat, pada saat kontak on tuh harus minimal 2,5. Kita starter. Nah, kalau pada saat idle seperti ini, normalnya itu adalah 13. Pokoknya di atas 13 lah. Nah, oke. Kalau kita gas, itu 13,8 lah kurang lebih. Nah seperti itu brats. Oke, jadi ini berarti termasuknya normal ya. Mungkin nanti pada saat gua ngegas lebih kencang di jalan ya, itu biasanya sih bisa sampai 14 sih, 14,2. Nah, jadi itu yang biasa normalnya segitu. Atau misalnya yang kemarin tuh kalau nggak salah gue sempat sampai 14,6 deh. Ya, jadi yang pasti kalau di range 13 sampai 14 itu sudah normal. Oke. Jadi ya sekian dulu ya vlog gua kali ini untuk penggantian aki All New NMAX 2020 si sombong. Jadi kalau kalian mau pakai tipe yang pas banget secara dimensinya ya pakai yang YTZ 6V. Tapi kalau kalian ada penambahan lampu-lampu, takut tekor, mau pakai yang voltase lebih gede, ampere lebih gede, pakai yang YTZ 7V, tapi ya harus diakalin atau tidak perlu digunakan tuh tutupan cover plastiknya. Oke, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini. Siapa tahu bisa jadi bermanfaat ya. Dan jangan lupa, apapun aki yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.